Pemirsa Intens Investigasi. Ramainya isu dugaan perselingkuhan yang dilakukan Aziza Salsa di media sosial. Pratama Arhan, suami Aziza yang saat ini tengah merumput di Korea Selatan, kembali memposting sebuah unggahan, di mana ia pun mengunggah ulang unggahan milik Nagita Slavina yang berisi tentang keberhasilan Nagita dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Raffi Ahmad selama 10 tahun lamanya, meski sempat diterpa isu orang ketiga. Hal itu pun menuai reaksi dari netizen. Mulai dari Arhan yang dinilai netizen layaknya Nagita Slavina versi cowok yang begitu sabar terhadap istrinya Aziza di saat ramainya dugaan perselingkuhan yang belakangan ini viral, hingga berasumsi jika Arhan menginginkan seorang istri sebaik dan juga secantik Nagita Slavina. Benarkah demikian? Di sisi lain, seperti apa dukungan Coach Justin untuk Arhan hingga menghimbau netizen agar tidak mencampuri urusan dapur orang lain supaya Arhan bisa mempertahankan performanya di lapangan sepak bola sebagai pemain sepak bola profesional. Dan bagaimana pula pakar mikroekspresi melihat beberapa respon Aziza saat melakukan live beberapa waktu lalu, di mana terlihat saat Aziza didekati Arhan seperti ada penolakan. Hingga netizen pun juga berasumsi bahwa cinta Arhan kepada Aziza istrinya bertepuk sebelah tangan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kabar perselingkuhan yang menyeret nama istri Pratama Arhan, Aziza Salsa, tengah ramai diperbincangkan publik. Apalagi isu tersebut mencuat di saat Arhan dan Aziza yang seharusnya merayakan 1 tahun anniversary pernikahan mereka yang jatuh pada tanggal 20 Agustus 2024 kemarin. Namun sayang, bertepatan dengan momen yang seharusnya menuai kebahagiaan itu, justru muncul kabar tak sedap soal isu perselingkuhan yang diduga dilakukan Aziza, yang berawal dari postingan Rahel V-nya yang membongkar perselingkuhan mantan kekasihnya Salim Naudarer dengan Aziza. Hingga Rahel pun mengisyaratkan jika Arhan juga mengetahuinya. Atas ramainya isu dugaan perselingkuhan yang dilakukan istrinya di media sosial itu, Arhan yang saat ini tengah merumput di Korea Selatan itu pun kembali memposting sebuah unggahan, di mana ia pun merepost unggahan milik Nagita Slavina yang berisi tentang keberhasilan Nagita dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Raffi Ahmad selama 10 tahun lamanya, meski sempat diterpa isu orang ketiga. Lantas, hal tersebut juga menuai reaksi dari netizen. Mulai dari Arhan yang dinilai layaknya Nagita Slavina versi cowok karena Arhan dinilai sabar terhadap istrinya Aziza di saat ramainya dugaan perselingkuhan yang belakangan ini viral. Bahkan yang lebih menarik lagi, netizen juga berasumsi jika Arhan menginginkan seorang istri yang sebaik dan juga secantik Nagita Slavina. Setelah ramai dugaan perselingkuhan yang beredar di media sosial, berawal dari terungkapnya isi percakapan Rahel V-nya dengan seseorang dan kode-kode Rahel V-nya pada halaman Instagram keduanya, hingga banyak juga isu tak sedap lain menyeruak. Menurut pakar media sosial, bahwa langkah yang dilakukan Arhan dengan memposting ulang foto dan memberikan emoticon serta memposting ulang klarifikasi yang diunggah oleh Aziza istrinya adalah bentuk membela istrinya yang tentu saja merupakan hal yang tepat dilakukan Arhan sebagai seorang suami. Kalau ditanya strategi apa yang harus dilakukan oleh seorang figur publik ketika menangani tudingan atau fitnah di media sosial,
apalagi ada yang sampai berani nyebar konten atau video pribadi, ya kita harus lihat kasusnya, kasus per kasus sih. Kalau memang misalnya betul itu adalah fitnah, tentunya ini perlu diklarifikasi. Bahkan jika perlu kita laporkan yang penyebarnya ini ke aparat penegak hukum. Kalau dalam kasus yang sekarang terkait Pratama Arhan ya, yang terakhir postingannya di tengah terpaan isu yang cukup ramai kemarin, kemudian dia memposting foto bersama istrinya. Apakah ini langkah yang efektif? Yang jelas kalau menurut saya apa yang dilakukan Arhan ini merupakan sebuah langkah yang ya bisa disebut bijak ya, karena dia bisa mengklarifikasi dengan postingan tersebut. Bagaimanapun seorang suami tentunya sangat manusiawi, memiliki naluri untuk melindungi rumah tangga, melindungi anggota keluarga termasuk istrinya. Jadi wajar sih Arhan melakukan postingan tersebut. Tapi, hal tersebut menurut pakar media sosial juga akan menimbulkan pro dan kontra, di mana tetap saja akan ada yang menghujat Arhan. Namun di satu sisi, klarifikasi tersebut juga dibutuhkan agar isu ini tidak semakin liar dan juga meluas. Apalagi, kasus ini pun masuk ke dalam ranah pribadi. Kalau ditanya seberapa efektif klarifikasi yang dilakukan untuk kasus-kasus yang ramai, apakah bisa meredam spekulasi dan fitnah di media sosial? Ya, setiap klarifikasi yang dilakukan tentunya akan menimbulkan pro kontra, tentunya akan ada yang mendukung dan mungkin tetap ada yang menghujat ya. Tinggal kita melihat saja sebenarnya apa yang terbaik yang bisa dilakukan, karena mungkin ditakutkan juga kalau memang tidak melakukan klarifikasi, isunya akan semakin liar, tidak bisa diisolasi, makanya perlu dilakukan klarifikasi. Kasusnya kan ranah pribadi ya, saya sendiri sih tidak sepakat untuk terus menggunjing, mengangkat isu-isu yang bersifat ranah pribadi ke ranah publik. Jadi ya terserah yang mengalami sih. Kalau buat saya itu adalah hak mereka, karena ini adalah ranah pribadi mereka dan tentunya ini bukan untuk konsumsi publik sebenarnya, walaupun mereka seorang figur publik. Kalau ditanya apakah klarifikasi di media sosial dapat sepenuhnya menghentikan spekulasi atau bahkan mungkin berpotensi untuk bikin makin rame ya sangat bergantung. Pertama dari isi klarifikasinya, apakah sesuai dengan keinginan netizen. Tetapi juga itu pun tidak bisa ditentukan, bisa diyakinkan bahwa tidak akan ada obrolan atau misalnya keramaian yang lebih lanjut, karena kita tahu netizen kita punya, tadi seperti saya sampaikan, punya penilaian masing-masing. Tentunya akan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang mendukung, ada yang menghujat. Yaitu balik lagi sih sebenarnya ya, kita tidak bisa expect apa-apa. Tapi satu hal sih, kadang-kadang kita juga masyarakat Indonesia ini sering menjadi pemaaf dan pelupa ya. Jadi kadang-kadang kasus rame ya, kita lihat dalam berjalannya waktu juga hilang sendiri. Dengan adanya tudingan isu dugaan perselingkuhan yang terlontar di media sosial, pastinya sangat mengganggu citra Pratama Arhan dan Aziza Salsa. Karena bagaimanapun, hal ini akan mempengaruhi image keduanya dan bisa mempengaruhi karir mereka. Di satu sisi, jejak digital juga tidak bisa dihapus, yang malah akan memperparah citra mereka di masa mendatang. Kalau ditanya seberapa besar dampak tudingan perselingkuhan terhadap citra dan reputasi seseorang di media sosial, tentunya ya bisa disebut cukup besar ya, karena bagaimanapun ini akan mempengaruhi image dia, citra diri dia,
bahkan juga bisa mempengaruhi karirnya dia. Apalagi bicara jejak digital yang nggak pernah bisa hilang, ini tentunya akan perlu difikirkan dengan baik bagaimana untuk menghadapi tudingan-tudingan seperti ini. Jika melihat tentang Arhan yang seringkali membela Aziza yang sering dihujat netizen. Sebelumnya, tepatnya di bulan Juni 2024 lalu, Arhan pun juga sempat terlihat membela mati-matian saat Aziza sempat dihujat habis-habisan oleh netizen. Huru-hara ini bermula dari Aziza yang mendapatkan pesan tidak menyenangkan dari salah satu netizen di akun Instagram pribadinya. Melalui Insta Story eksklusifnya, wanita yang akrab disapa Zize ini mengunggah sebuah pesan dari haters yang berkomentar untuk menyuruh Aziza bercerai dari Pratama Arhan. Atas hal tersebut, akhirnya Arhan pun langsung merespon membela istrinya lewat tulisan panjang di media sosialnya seperti berikut ini. Sudah lumayan lama saya diam. Niat saya awalnya tak merespon agar tidak memperbesar tuduhan-tuduhan tak penting seperti ini. Tapi makin kesini malah makin menjadi-jadi. Mulai dari mention, tag, DM, beberapa dari kalian sangat mengganggu bagi saya, istri saya, keluarga dan teman dekatnya. Tulis Arhan di Instastory-nya. Tak hanya itu, Arhan juga memperingatkan para pembencinya untuk tidak ikut campur dalam rumah tangganya, di mana ia meminta diberikan ruang privasi dan dihormati. Arhan pun mengingatkan warganet agar lebih bijak dalam berkomentar tentang istrinya dan bersikap sewajarnya antara penggemar dengan sang idola. Tolong, tetap ingat batasan dan mengidolakanlah yang sewajarnya aja. Saya harap dengan kata-kata saya bisa dipahami dan dicerna dengan baik. Saya tahu betul bagaimana istri saya dan kalian tak ada hak untuk menjelekkan istri saya. Tegas Arhan. Lantas, seperti apa pula dukungan yang diberikan oleh Coach Justin untuk Arhan? Dan seperti apa pula himbauan Coach Justin kepada netizen? Di sisi lain, dukungan moral juga diungkapkan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Coach Justin, untuk Pratama Arhan terkait permasalahan pribadi pemain belakang timnas Indonesia itu yang kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Ya, sebagai bentuk dukungannya, Coach Justin juga mengunggah sebuah foto kebersamaannya dengan Arhan dalam sebuah acara. Selain foto, dalam unggahan lainnya, Coach Justin pun mengunggah sebuah video dan mengungkapkan alasannya memberikan dukungan terbuka kepada Arhan. Hal itu dilakukan agar Arhan bisa mempertahankan performanya di lapangan sepak bola sebagai pemain sepak bola profesional. Bahkan, Coach Justin juga menghimbau kepada netizen bahwa kita tidak punya hak untuk ikut campur dapur orang lain yang tak lain mencampuri permasalahan pribadi pesepak bola 22 tahun itu. Hola, gue mau jelaskan kenapa gue bikin hashtag I Stand With Arhan. Karena untuk gue, Arhan itu adalah aset negara, kita butuhkan untuk timnas. Jadi timnas butuh dia, dia butuh timnas. Dan kita semua fans sepak bola Indonesia, fans timnas, pengen lihat Arhan tampil optimal. Ini murni dukungan untuk Arhan biar dia tetap kuat, biar melewati ini semua, biar dia tampil optimal di kualifikasi nanti. Tapi tidak memberi gue hak untuk menilai apa yang terjadi di dapur mereka. Oke, kalian juga tidak. Jadi kita tidak punya hak untuk ikut campur dapur orang lain. Mari kita ngurus dapur masing-masing. Itu udah cukup puyeng. Oke? Thanks for watching. Tidak hanya Coach Justin saja yang meminta para netizen untuk tidak ikut campur dalam permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Arhan pada saat ini.
Masyarakat tentunya juga menyayangkan dengan beredarnya isu dugaan perselingkuhan Aziza, istri Arhan itu, yang mana justru akan mengurangi performa Arhan saat menjalankan profesinya sebagai pemain sepak bola yang banyak orang idolakan. Mudah-mudahan si Arhan lebih fokus ke olahraganya. Terus kedua, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus, lebih jangan mendengarin gosip mungkin kali ya. Kasihan banget sih. Namanya dia udah berumah tangga juga kan, baru-barunya lagi ya kan, ibaratnya. Ya takutnya ganggu konsentrasi dia main bola ya kan. Jadi nanti takut gimana ya. Ya namanya biarpun dia main bola dengan happy juga namanya perasaan kan nggak bisa bohong. Takutnya nanti terbengkalai. Ini kan baru sekedar isu, belum ada ininya ya, mudah-mudahan nggak sampai terjadi dah. Yang namanya mungkin itu sekedar hoak aja, jangan sampai beneran selingkuh, kan kasihan juga. Lalu, seperti apa pula pakar mikroekspresi melihat beberapa respon Aziza pada saat didekati Arhan saat mereka berdua melakukan siaran live beberapa waktu lalu? Masih soal rumor perselingkuhan antara Aziza Salsa diduga dengan Salim Naudara. Pakar mikroekspresi pun mencoba untuk menganalisa beberapa ekspresi yang diperlihatkan Aziza kepada suaminya ketika keduanya terlihat dalam beberapa kesempatan. Ya, pakar mikroekspresi juga melihat bahwa beberapa kali respon Aziza pada saat didekati Arhan suaminya seolah ada sebuah penolakan. Hal itu pun terlihat saat keduanya sedang melakukan siaran live di media sosial. Hingga netizen pun juga berasumsi bahwa Aziza seolah bersembunyi di balik topengnya. Sedangkan Arhan harus menikmati cinta sendiri kepada Aziza istrinya. Dalam analisanya itu, pakar mikroekspresi melihat adanya reaksi risih dari Aziza saat Arhan mencoba mendekatinya. Yang mungkin saja reaksi risih itu terjadi lantaran adanya suatu hal yang terjadi di belakang kamera. Benarkah seperti banyak komentar warganet bahwa Arhan seolah berjuang sendiri untuk mempertahankan biduk rumah tangganya meski dengan kesibukannya sebagai pesepak bola yang kini bermain jauh di Korea dan terkadang pula harus membela tim nasional Indonesia. Arhan, kamu nih mau tesnya. Gue GWS kopernya. Gue udah gak ngerti deh dia. Latihan apa tuh? Latihan fisik. Oh, latihan fisik. Oke, baik. Latihan sore ya, Han? Apa sih? Ya makan. Ini aku bisa sendiri. Ih, orang mau disuapin. Udah gede. Nagoya. Passengers going to the Tokaido, Chugo. Ketika next level dan juga di usia yang sangat muda harus menikah, tentunya ada dinamikanya sendiri ya dalam sebuah hubungan. Ya kalau misalkan kita lihat dari video yang dikasih gitu ya, terlihat interaksi yang cukup menarik di antara mereka berdua ya ketika lagi live gitu. Tapi kembali lagi kita nggak bisa menilai satu hubungan secara total dari sebuah video. Coba kalau dari video ini kita bisa ngeliat ketika misalkan pas lagi Aziza ini lagi lagi deketin sama Arhan gitu ya. Terus tapi ya dia kayak risih gitu ya. Kadang-kadang ini dialamin memang ketika misalkan lagi live online dan juga mungkin ada sesuatu yang di belakangnya ketika mungkin mereka lagi either way. Kadang-kadang namanya pasangan kan ada aja yang kayak momen-momen mungkin lagi ya ada mungkin perdebatan atau perbedaan pandangan atau semacamnya, tapi tetap mereka berusaha menampilkan yang terbaik juga di depan, sehingga ya kelihatannya interaksi cukup menarik ketika Arhan mau
deketin, tapi Azizanya juga kayak risih gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini dinamikanya cukup menarik ya. Bagaimanapun juga kita bisa ngelihat mungkin dari sisi Azizanya sendiri lebih ke arah yang kayak mungkin agak kayak gimana ya, sungkan untuk bisa ditampilkan kemesraannya di depan. Tapi biasanya kalau misalkan umumnya kalau kita lihat mereka dari latar belakang yang ketika mereka dulu awalnya menikah, itu kan biasanya nempelnya tuh asik gitu ya. Tapi sekarang mungkin ada sedikit jarak yang diciptakan sama Aziza secara aktif kepada Arhannya. Kalau dibilang mungkin kalau dari video itu bisa dikatakan seperti itu, karena dia yang aktif buat ngedeketin ya. Tapi Aziza yang mungkin lebih ke arah ngasih jarak di situ. Dari video sama foto kan ya kita nggak bisa menilai secara langsung ya apa yang terjadi di dalamnya gitu, karena kalau misalkan kayak dari pengalaman sebelumnya banyak banget kan yang kayak public figure yang mereka menampilkan sebaik-baiknya di depan, terus tiba-tiba ternyata kita baru tahu borok-boroknya, tiba-tiba langsung oke, kita mau berpisah gitu semacamnya gitu. Jadi nggak ada yang bisa kita nilai secara detail ya, tapi kalau misalkan kita lihat dari apa yang mungkin data di lapangan yang kita bisa nonton ya, menjaga jarak itu yang ya sebuah tanda bahwa mereka memang ya mungkin lagi risih lah, nggak pengen mungkin buat di tol ganggu-ganggu gitu ya. Aziza kita bisa lihat banget gitu ya. Jadi Arhannya aktif kembali lagi dari situ, tapi ya jarak tetap mereka ciptakan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.